Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wini Winarti, NIM 120074041, kelas 1A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendahuluan. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, Homo homini dan lupus sama dengan manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Untuk pengertian warga negara, penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Orang-orang bangsa lain, maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban hak asasi. Kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kehidupannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak sosial atau kolektif. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban warga negara. Untuk perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keluasan pendirian partai-partai politik maksud saya. Pada tahun 1959 sampai tahun 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Dan pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Untuk tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM dan terakhir pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, A. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi hak asasi ekonomi maksud saya, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga,
hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, atau yang terakhir, hak asasi dan dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Untuk kewajiban warga negara, pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, 28, 30, dan pasal 31, yang isinya adalah membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Dan selanjutnya, pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara yang atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes atau Jungkook, yang menyatakan masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk pada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis dari Antonio Gramsci, yang menyatakan dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan yang terakhir, kaum sintesis dari Anthony Giddens, yang menyatakan menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe channel saya, dukung untuk video tugas saya ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu ke depannya. Dan saya mohon maaf, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.